عليه الصلاة
Majelis Perangkat Terima kasih atas aliran qasidah yang telah disampaikan oleh pelajar-pelajar Muhafiz Sa'adat Nagawi. Mudah-mudahan dengan sedikit alunan dapat mencetuskan rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, saudara muslimin dan muslimat rahmatullah, kita amat beruntung pada malam ini telah didatangi di masjid kita ini seorang ulama yang saya katakan begitu hebat, tuan-tuan. Maka ruang yang ada nanti tuan-tuan kita sama-samalah ambil dan sama-samalah kita rebut ruang ini. Jadi tuan-tuan, saya suka peringatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan sekalian semasa kita berada dalam majlis ilmu ini, sama-samalah kita jaga adab-adab kita. Contohnya tuan-tuan, waktu tuan guru menyampaikan ilmu, kalau boleh handset tolong simpan dulu. Kemudian kita ketepikan urusan-urusan dunia. Sebab yang paling utama kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita tumpukan sepenuh perhatian kita, hati kita, jiwa kita, segala-galanya dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan ruang yang sedikit ini kita dapat manfaat yang banyak, insya-Allah. Maka majlis dengan segala hormatnya dan sepenuh ta'zimnya mempersilakan kepada Al-Fadhil Syekh Tuan Guru untuk mengambil tempat dan seterusnya menyampaikan sebanyak yang mungkin ilmu kepada kita, insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang terkait sehingga terlaksana program dan pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah billah, untuk mencapai suatu kesempurnaan dunia itu bukan merupakan suatu peluang yang diberikan kepada semua orang. Kesempurnaan dalam hidup itu merupakan suatu makhluk. Tapi ternyata
kesempurnaan dalam urusan dunia, kehidupan yang sementara, itu tidak akan diberikan kepada semua. Banyak yang teringin mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi yang berhormat, mau jadi menteri besar, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kecantikan. Tapi tidak semua orang berjaya dan berhasil untuk mendapatkan kesempurnaan yang semacam itu. Yang walaupun kita punya hasrat dan juga punya keinginan, yang walaupun hasrat dan keinginan itu ditopang dengan kegigihan, usaha dan ikhtiar daripada kita, belum tentu dengan kita akan mencapai kepada target yang kita harapkan. Buktinya, sejumlah berapa yang bertanding pada 5 hari bulan 1000, 5 hari bulan 5 2013 yang lalu, adalah berapa ramai yang berhasil? Ada dalam berapa ramai yang jadi yang berhormat? Ada dalam berapa orang yang terpilih? Begitulah juga dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik, dalam dunia seni. Sejumlah sekian yang ingin membintangi suatu film, ternyata tidak semuanya berjaya. Dikatakan setelah mendapatkan sambutan hebat, ayat-ayat cinta atau film ayat-ayat cinta yang dibintangi oleh yang namanya Fahri dengan Maria, dengan Aisyah, itu nama panggilannya. Maka pada saat si sutradara atau kita sebut dengan ketua pengarah film tersebut ingin membuat film baru yang bernama Cinta Bertasbih, maka pada saat itu sejumlah tidak kurang daripada sekian ribu yang tampil kursus bahasa Arab agar terpilih untuk membintangi film tersebut. Tapi ternyata tidak berhasil. Yang terpilih hanya dalam beberapa orang saja untuk jadi bintang atau bintang film, untuk menjadi kopral, untuk menjadi pengusaha yang berjaya, untuk menjadi seorang menteri, untuk menjadi seorang gubernur. Kesempurnaan dalam urusan dunia itu ternyata tidak diberikan kepada kita semuanya. Coba tengok kita yang sebaliknya, coba kita tengok yang sebaliknya, kesempurnaan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk di negara kita secara khusus, sekatan daripada mana, larangan daripada mana, cegahan daripada mana, ancaman daripada mana untuk kita melantunkan adzan dan qomat yang semacam itu. Di mana saja kita berada, tadi dengan lantunan zikir yang dipimpin oleh Tuan Imam, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun kita tidak ada kedudukan, yang walaupun kita tidak ada jabatan, yang walaupun kita tidak ada ilmu, yang walaupun kita tidak banyak pengalaman, yang walaupun dengan kita orangnya boros, ataupun juga kerdil, ataupun juga bodoh, ada jawatan, ada jawatan, ada duit, ada pangkat, yang dengan kita diberikan peluang untuk kita menjadi insan yang sempurna di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu dia dengan perbandingannya. Jadi saya dapat tajuk, baru saja dapat tajuk di sini lepas sembahyang. Jadi kepala pun pusing, sana pusing sini. Nak buat lagu mana? Tajuk yang diberikan, sempurnakah kita dalam? Sebentar deh. Untuk Imam. Sempurnakah Islam? Sempurnakah Islamku? Itu pertanyaannya. Sempurnakah sudah Islamku? Baru lepas main sunat tadi itu diberikan tajuknya. Jadi nak buat ceramah atau juga dengan pembicaraan lagu mana? Itu pertanyaan yang patut kita tanyakan. Apakah Islam kita sudah sempurna? Apakah iman kita sudah mantap? Apakah keyakinan kita sudah kuat? Apakah ibadah kita sudah sebagaimana dengan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak."
kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ubudiyah kepada Sang Pencipta, yang kalau pada saat dengan kita beribadah, seolah-olah dengan kita sedang menyaksikan dan melihat zat Allah yang Maha Agung. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah Jalla wa Ala, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Masya Allah, tabarakallah. Ini saja salah satu daripada 17 sekian hadis yang ada hubung kaitan dengan kesempurnaan. Kalau kita amati, kalau kita pahami, kalau kita teliti, kalau kita kaji, Masya Allah, tabarakallah, mungkin hanya satu daripada 100, mungkin juga satu daripada 1000 yang pada saat berubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala memang betul-betul seperti dengan kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Khusyuknya, tadzallulnya, bacaannya, hormat ma'dinnya, ijlalnya, inkisarnya, tadzallulnya, mungkin hanya satu daripada 1000 yang kalau pada itu dengan kita diperhatikan oleh Dewan Yuri, pengadil, atau dengan Dewan Hakim yang pada saat akan menilai pergerakan kita, bacaan kita, kasidah kita, ya hanana, 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 ya hanana. Tuanku datang kemari dan juga nak tahu kumpulan daripada Darus Sa'adatud Darain, pondok tahfiz model Sa'adatud Darain, ada tulisannya di belakang situ tadi itu, ada di belakang begitu kelihatan. Tuanku nak tengok, Tuanku Sultan Selangor nak tengok bagaimana penampilan daripada pelajar. Ustaz Fatih itu juga dah peringatkan kepada mereka, jangan sampai memalukan ma'had, jangan sampai memalukan ustaz, jangan sampai memalukan pesantren, jangan sampai memalukan masyarakat, jangan sampai memalukan masjid. Maka dengan semangatnya, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, baharatirам ayat, dengan tangan-tangannya lagi, ha ha ha, biduhurin Nabi Ahmad, baharatirám ayat, biduhurin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah, ha 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 ha, Allah, semuanya bergerak, Allah, baca itu. Waktu aku pun juga angkat kepala, Masya Allah. Tadi itu pada masa kita berkasidah, Tuan pun tak ada. Ustaz tadi pun tak tengok semuanya. Jamaah pun juga tak tengok semuanya. Makanya tadi itu ramai yang tidak ikut bersalawat. Kenapa? Sebab masih belum wujud perasaan di dalam hati, anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikan. Kalau pada saat kita menyaksikan, kalau tidak disaksikan kita, kalau tidak menyaksikan kita sedang disaksikan, maka pada saat itu segala-galanya akan diperhatikan. Tentu saya tidak sembarangan di sini. Apa ada kamera, ini ada Canon, ini ada apa? Paling tidak ada sorotan mata memandang. Mestinya belakang pun tengok ke depan juga, yang samping menyamping juga tengok ke sini juga. Apakah saya sembarang bergaru? Kadang-kadang cabut bulu ketiak, kadang-kadang cabut apa? Nah, saya akan kawal segala-galanya. Gatai seperti apapun, gatai atau gatai sungguh belakang. Saya tidak akan garu macam tu. Kenapa saya tahan? Kenapa saya di hadapan orang ramai? Begitu juga, ya Allah, ada satu daripada bulu ketiak gatai sungguh. Itu kena dicabut tu. Tapi kena tengok orang banyak, saya tak cabut. Begitulah juga dengan yang sumpamanya, kalau boleh tidak menguap pun, saya akan menguap.
Macam tu. Padahal saya nak ngantuk sungguh, letih betul. Saya tidak ingin mengatakan betapa letihnya saya, mengantuknya saya. Kenapa? Sebab karena kita ingin dilihat dalam keadaan elok, ingin dilihat dalam keadaan sempurna. Pertanyaannya, macam tu tak kita dalam ibadah kita pada waktu kita berzikir dengan hitungan yang cukup, dengan lantunan yang merdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi sikit je saya dengar ramai tadi tu belakang. Tapi sebelah sini pelajar tak ramai. Pelajar amin. Kita maunya seperti yang Nabi kita perkenalkan, seperti yang Nabi kita praktekkan. Idza qala waladdallin, apabila Nabi kita membaca waladdallin, qala, Nabi kita berkata, ma dan bihi sauta, dengan melantunkan dan juga dengan menyaringkan suara beliau, amin, sampai kedengaran gema dan gaung di sekitar Masjid Nabawi dengan lantunan amin daripada para sahabat yang disertai oleh baginda Nabi dan juga yang diikut sertai oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala. Fa innahu idza wafaqa ta'binu ta'binan malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila bertepatan dan bersamaan amin daripada tuan imam dan makmum dan juga amin daripada para malaikat, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Sudah sempurnakah keislaman kita? Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Maka dengan tuan imam, mungkin dengan selendangnya, mungkin juga dengan tongkatnya, aku berpesan kepada, misal saja, tidak mestilah macam tu. Tu kan kita jangan samalah. Jadi suara lain. Aku berpesan khususnya kepada diri pribadi aku sendiri untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjunjung perintah, dengan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan menjauhkan diri daripada segala larangan. Kalau kita tanyakan dan kita senaraikan satu persatu wasiat yang baru saja siang hari tadi dipesankan oleh Tuan Khatib, dipesankan oleh Tuan Imam kepada kita untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa artinya mematuhi perintah, menjauhkan diri daripada segala larangan. Ya dengan perintah, tidak dengan larangan. If'allah taf'al. Yang sepatutnya kita laksanakan, yang tidak sewajarnya kita tinggalkan. Jadi kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing daripada pesan Tuan Khatib tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, tidur, berwudu terlebih dahulu, makan dengan tangan kananmu, dahulukan yang sebelah kanan pada masuk, baca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik di waktu masuk, waftahli abwaab fadlik di waktu keluar. Secara jujur saja kalau kita bertanya dengan diri kita masing-masing, tu baca tadi doa tadi itu, aku baca aja. Kenapa? Karena takut masuk. Takut kalau ketinggalan dengan imam masuk masjid mungkin dengan kaki kanan, kadang-kadang tak kisah kanan kiri, melompat saja lagi. Kenapa? Sebab imam sudah baca surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau kita ketinggalan rukuk, berarti kita kelupaan rakaat. Maka dengan kita sudah tidak mempertimbangkan dan tidak memperhitungkan apakah dengan kaki kanan kita masuk atau juga dengan mendahulukan kaki kiri. Itu diantara daripada perintah yang diperintahkan. Sudah niat i'tikaf tak? Kita niat daripada sekarang. Sengaja beriktikaf di masjid ini selama kita berada di dalamnya. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi tabaraka wa ta'ala. Terlupa juga niat i'tikafnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada perintah-perintah yang diperintahkan tadi siang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada tu kan? Ada tu di Indonesia, Kalimantan. Wahai kaum muslimin, wahai segenap kaum muslimin, moga-moga semuanya mendapatkan rahmat Allah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan penghulu hari
dan hari rayanya kaum muslimun. Oke, itu kita sepakat dengan lantunan kata-kata tadi itu. Yang pada hari ini, siang tadi itu adalah hari raya. Yang pada hari tadi merupakan hari yang paling mulia. Dia lebih mulia daripada hari lebaran haji. Dia lebih mulia daripada hari lebaran puasa. Bahkan kalau kita nato tentang khususiyatnya, terdapat tidak kurang daripada dalam 40 macam amalan yang patut kita amalkan pada malam dan juga pada siang harinya. Bisa secara sederhana, sejumlah yang hadir tadi itu pada saat dengan kita datang ke masjid pada jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, atau pada saat azan pertama berkumandang, ataupun juga pada saat azan kedua sudah dilantunkan, pada waktu kita masuk semuanya mandi tadi itu. Satu, semuanya berpakaian serba putih tadi itu. Yang kedua, semuanya tadi itu berwangi-wangian. Yang ketiga, semuanya tadi itu berpeluang dan berkesempatan untuk memotong kuku sebelumnya, mencabut bulu ketiak, menanggalkan bulu-buluan yang di situ, dan juga dengan kumis atau juga dengan misai atau juga dengan pas kumis misai. Ini kumis, misai, nama satu lah. Nabi kita kata dihakis atau juga dicukur atau masih juga bibir tidak kelihatan. Sastrawan negara misalnya tak sebut siapa-siapa, karena tadi itu sibuk dengan dunia seni, sibuk dengan dunia bahasa, sibuk dengan dunia sastra, sibuk dengan dunia kasidah, sehingga sampai tidak berpulang lagi untuk mencabut bulu ketiak 2 jengkal panjangnya, masya Allah. Nah itu saja tak terpenuhi kan? Kemana Ji? Itu baru yang kecil-kecil Ji, baru yang kecil-kecil. Belum lagi kita dengan tahajud, belum kita dengan sekian 5 waktu, belum lagi kita dengan puasa, belum lagi kita dengan zakat, belum lagi kita dengan infak. Zuhudnya, waraknya, ketabahannya, kebijakannya, dan juga dengan kesabarannya, dan dengan kedampaannya, mahabbahnya, qanaahnya, banyak lagi tentang keislaman yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang tadi itu baru untuk pada hari Jumat saja. Pada hari Jumat, di antara daripada panduan dan juga nasihat-nasihat yang Nabi kita nasihatkan tentang khisalul fitrah yang 10, perkara fitrah yang 10, potong kuku, mencukur misai atau paling tidak menampakkan bibir, mencabut bulu ketiak, membersihkan ruas-ruas, mandi sebelum pergi ke masjid. Karena kita di Selangor pada hari Jumat kita tidak cuti, kita tidak libur, maka jarang-jarang orang mandi sebelum pergi ke masjid. Yang pada waktu kita pergi ke masjid, kita ikut pakaian kita masing-masing. Di office kita pakaiannya semacam-macam. Itulah pakaian yang kita pakai pada waktu kita pergi ke masjid. Kita tidak mengkhususkan pakaian untuk Jumat. Kita tidak mandi untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Coba kalau pada waktu kita diberikan pulang untuk berjumpa dengan Tuhanku, ceritanya sudah lain. Tuhanku, jemput Tuhanku, mana boleh tak mandi, mana boleh pakai kain lusuh. Tuh di RNR, kain yang kita pakai di situ, itu ada sejumlah tidak kurang daripada 113 makhluk yang memakai sebelumnya. Betul. Pakai letak, pakai letak, pakai letak. Kalau kita nato, cuma kita tak pada cium je. Kita tak pada cium. Kalau kita nato macam mana baunya? Cium sejadahnya macam mana? Cium waktu sujud. Allahu Akbar. Allah. Kenapa sejadah itu kan kena air wudhu, kena keringat, kena peluh, kena daki. Dari sejumlah sekian orang yang memakainya, itu pakaian kita, sejadah kita, kain kita, teltung kita pada waktu kita menghadap Allah. Yang pada waktu kita menghadap makhluk, mana boleh kita kena ganti kain, kita kena ganti baju, kita kena mandi. Ini misal tak boleh, sini panjang, sini ke utara, sini ke selatan. Kena gerak dulu, diratakan dulu, kemaskan dulu, baru kita berjumpa dengan Tuhanku. Baju yang mana, cara yang menyembah, cara menyembah seperti apa, itu semuanya diatur. Ini baru dengan pertanyaan yang pertama, dengan salah satu daripada aktiviti ibadah yang kita laksanakan, apakah sudah sempurna sembahyang Jumat kita? Kalau Islam kita itu terlalu luas sekali. Apakah
sudah sempurna sumpah yang Jumat yang kita laksanakan. Nabi kita buat satu perumpamaan yang pergi pada jam yang pertamanya seperti bersedekah dengan satu ekor onta, jam kedua seperti dengan satu ekor lembu, jam ketiga seperti satu ekor kambing, jam keempat seperti satu ekor ayam, dan yang pergi pada jam kelima seperti bersedekah dengan satu butir telur. Telur kita tidak terhitung banyaknya. Saban minggu kita dapat telur. Ya anak-anak, tengok telur saja. Dan untuk malaikat, kata malaikat, kalau saya tak tengok pun telur untuk dia. Tahu dah. Kenapa? Sebab kita datang jam terakhir. Tak ada yang datang pukul 9, tidak ada yang datang pukul 11, tidak ada yang datang pukul 12. Mungkin ada sebagian kecil yang datang pada pukul 12.30. Ramai pada pukul 1. Jadi pada pukul 1 baru berusaha mengalir, berbondong-bondong, masuk. Itu kalau masjid yang besarnya seperti Masjid Shah Alam yang saya tengok tadi itu. Kalau masjidnya semacam mana masjid kita, pada pukul 12-an belum ada yang datang. Kalau lah ada datang setakat menyapu masjid saja, pukul masjid. Nah, itu untuk kebersihan. Hampa sejadah, kosongkan. Pernah tengok tak? Nah, belum pernah tengok, nanti pergi ke Masjid Shah Alam, sebab tuanku senantiasa sembahyang Jumat di situ. Ada sejadah merah tulisannya kosongkan. Nanti kita tak boleh duduk di situ. Itu untuk tetamu tetap kehormatan saja yang duduk di sana. Kembali, masya Allah, tabarakallah. Jam yang pertama paling tidak sebelum adzan berkumandang kita sudah di masjid. Nabi kita bersabda, berusaha dan berupaya untuk kita mendapatkan tempat yang paling dekat dengan mimbar. Pilihan masyarakat dan juga pilihan orang ramai. Mana tempat yang paling selesa? Satu, dekat ekor. Yang kedua, bawa kipas. Yang ketiga, senang menyandar. Yang keempat, tembok. Yang keempat, dengan tiang. Tak kisah kita dengan pedoman hadis. Nabi kita kata, siapa yang datang awal, dia lebih layak untuk mendapatkan saf yang pertama. Siapapun dia, ini kita kepada Allah, kita dengan Allah. Beda kita kalau dengan makhluk. Dengan makhluk tanya dulu, adakah jemput tak datang? Abang-abang masuk tadi itu beli tiket tak? Tak beli pun. Mana ada tiket masuk masjid? Tapi kalau kita ke stadion, kalau kita masuk panggung wayang, kalau kita masuk sinema, itu kita kena beli tiket dulu. Masuk pesawat beli tiket dulu, naik bus kena beli tiket dulu, kereta api kena beli tiket dulu. Ke rumah Allah tidak ada tiketnya, kepada sesiapa saja bebas. Masuk daripada pintu sana, masuk daripada pintu sini, masuk daripada pintu belakang, diberikan leluasa, kemudahan yang semudah-mudahnya. Kesempurnaan dalam agama merupakan peluang yang ditawarkan kepada semua insan, tapi kesempurnaan dan juga untuk mencapai kesempurnaan dalam urusan dunia hanya kepada orang-orang tertentu sahaja. Ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bi wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang serba putih dan kafankanlah kepada orang yang sudah meninggal. Itu untuk pada hari Jumat secara khusus. Ternyata dari Yaman sudah berhasil untuk menseragamkan pakaian daripada tuan imam sampai ke belakang semuanya putih. Kalau ada yang pakaiannya hijau, biru, penatik botol. Nah, bukan ke situ di Yaman, bukan di sini. Kenapa? Sejauh kenapa? Orang Yaman sebut biru dengan hijau sama saja. Kalau seandainya ada yang warnanya coklat, yang warnanya biru, yang warnanya hitam, selidiki saja, tanyakan saja. Ternyata orang Melayu yang berkunjung ke sana. Ternyata orang kita, orang asing yang datang ke situ. Ini cerita daripada teman-teman. Kalau ada hanya dalam Ustaz teman-teman, cara Ustaz Fadil. Betul seperti satu ceritanya. Semuanya putih. Semuanya putih. Hari Jumat semuanya putih. Ini saja kita masih belum berjaya. Apa masalahnya?
Kalau putaran itu tuh ada, tadi pakai putih juga nih, tapi remang-remang sedikit sih. Jubah tertinggal sih, tapi dalamnya putih tadi itu. Nah, kalau nanti komplain pula, saya tadi kenapa tak pakai putih kan? Dan dalam hati dan bertanya, dan Anda jawab dan jawabannya. Saya bukan tak pakai putih tadi itu, tapi pakai yang warnanya seperti putih susu. Seperti teh. Kalau sana sebut teh susu. Seperti itu warna jubah yang saya pakai tadi di masjid. Jadi sebab saya selalu mengingatkan tentang berpakaian serba putih pada hari Jumat. Masya Allah, tabarakallah, itu belum terpenuhi. Minyak harumnya, Nabi kita bersabda, dan hendaklah berwangi-wangian, yang walaupun kalau tak ada kita dengan memakai minyak wangi istri kita sendiri. Kalau tak ada pun, tak apalah malaikat tengah hari kalau tak ada malaikat subuh. Tak terpakai juga kita tuh buru-buru tadi kita pergi, tak dan kita kalikan minyak harum. Sederhana, ini bukan tahajud bang, ini bukan puasa Senin Kamis, ini bukan sedekah bangun masjid, ini bukan berjuang melawan nafsu, ini bukan berjuang melawan musuh, ini bukan berperang di jalan Allah. Tidak lebih daripada perkara-perkara kecil yang dianjurkan dan juga yang dipelawak oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ternyata dengan kita masih belum mampu untuk melaksanakannya. Pokok pada hari Jumat, bulu ketiak pada tiap selepas 40 hari, itu diijaz saja, kurang lebih saja, tak mestilah selepas beberapa hari. Anda bukan tanah cukup sih, tapi dia kena waktunya hari Senin. Jadi bukan tanah cukup hari Jumat. 40 harinya itu tepatnya hari Selasa. Jadi masih ada 4 hari lagi. Ya Allah, tak apalah 36. Tariklah. Tak pandai sih tarik-tarik macam tu. Sebab gelet tak ada. Cabut. Tak pandai cabut, ambil mencis bagan. Ya, itu sunnahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kata dia itu dengan kuku sederhana, berwangi-wangian sederhana, melangkah ke depan sederhana, al-insat wal istima' wa ansata wastama', mendengar dan memperhatikan, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan oleh Tuan Imam. Nabi kita bersabda yang semacam itu akan mendapatkan perlindungan sepanjang 10 hari. Riwayat akan mendapatkan ampunan dosa selama 1 minggu plus 3 hari berikutnya. Itu yang pertama. Apakah sudah sempurna keislaman kita? Tajuk perbincangan yang kita bicarakan. Ahbabana fillah. 2 menit lagi kita nanti setelah masuk waktu Isya, kita akan dengarin al-Quran dan saya akan terus dan nanti di penghujung kita berikan peluang untuk sisi soal jawab. Kalau ada yang nanti ingin ditanyakan. 2 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpang, tak ada habisnya. Dah kasih itu, yang dengan laptopnya, yang dengan efek. Tasawuf tak ada. Nabi kita bersabda, "Idza sami'tumun nida faqul misla ma yaqulul muadzin." Apabila adzan dikumandangkan, maka sahutlah dan ucapkanlah semacam mana yang diucapkan oleh muadzin. Tak tersahut. Yang itu dengan nyanyiannya hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma, kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama, habis ada aku teringat pandang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu al-wasilata wa atil wasilata wal fadilata wat darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'as
tabtasu maqaman mahmudan ladzi wa'tawirna kala tukhliful mi'ad. Selepas azan berkumandang dengan sautannya daripada kita doakan baginda untuk mendapatkan al-wasilah, untuk mendapatkan al-maqaman mahmud, dan juga dengan penghujungnya sebagaimana dengan penghujung yang kita katakan. Tuh satu daripada perintah sederhana, hanya setakat mengulang alif, tidak lebih daripada setakat mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang walaupun jawabannya itu wajib dan terpenuhi, ya kalau pada saat ada salah seorang daripada kita yang menyahutnya, itu sudah cukup, tapi tetap saja pahalanya kita akan mendapatkan pahala wajib sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yang walaupun terkalahkan dengan pahala sunat orang yang memberi, tapi justru kebanyakan daripada kita tidak menyahutnya, apalagi yang memberikan salam kepada kita, asisten kita, bawahan kita, pegawai dadak. Betul, Assalamualaikum. Salam-salam macam-macam. Masuk aja lah, tak payah salam-salam macam itu. Ada terlebih dahulu. Ada dan disahur sempurnakan keislaman kita. Jawabannya tak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.